Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Saian, NIM 20104172770. Mahasiswa semester 4, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana-perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Soal nomor 2, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. 1. Agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. 2. Untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. 3. Untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTLE. PESTLE analisis adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini digunakan dengan memecah peluang dan risiko menjadi faktor-faktor berikut. 1. Politik faktor atau faktor politik. Faktor ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah dan dapat berdampak pada perusahaan atau brand. 2. Economic factor, yaitu atau faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang cocok untuk brand dapat dinilai melalui demografis tertentu hingga pada tingkat nasional. Faktor ekonomi ini meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, tingkat inflasi, suku bunga, pendapatan konsumen, dan tingkat pengangguran. 3. Social factor atau faktor sosial. Pada dimensi sosial yang dimaksud adalah karakteristik demografis, norma, adat istiadat, dan nilai-nilai populasi di mana organisasi beroperasi. Tren populasi seperti tingkat pertumbuhan penduduk, distribusi usia, distribusi pendapatan, sikap karir, penekanan keselamatan, kesadaran kesehatan, sikap gaya hidup, dan hambatan budaya. 4. Technological factor atau faktor teknologi. Faktor ini berkaitan dengan inovasi dalam teknologi yang dapat mempengaruhi operasi industri dan pasar secara menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ini mengacu pada insentif teknologi, tingkat inovasi, otomatisasi, aktivitas penelitian dan pengembangan, perubahan teknologi, dan jumlah kesadaran teknologi yang dimiliki oleh target pasar. 5. Legal factor atau faktor hukum. Faktor ini memiliki beberapa tumpang tindih dengan faktor politik. Namun, yang termasuk dalam faktor ini adalah undang-undang yang lebih spesifik. Misalnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Cipta dan Paten, serta Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan. 4. Environmental factor atau faktor lingkungan. Faktor ini menjadi penting karena meningkatnya kelangkaan bahan baku, target populasi, dan target jejak karbon yang ditetapkan oleh pemerintah. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Non-market strategi adalah istilah luas yang mengacu pada aktivitas perusahaan di luar pasar yang dapat membantunya mendapatkan keunggulan kompetitif menurut Baron 2009. Ini termasuk strategi politik publik, misalnya melobi dan terlibat dengan regulator, dan strategi politik swasta, misalnya terlibat dengan aktivis. Strategi non-pasar mengacu pada pola tindakan terpadu perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya dengan mengolah konteks kelembagaan atau masyarakat dari persaingan ekonomi.
Soal nomor 5, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal? Jelaskan alasannya. Pandemi COVID masuk dalam lingkungan internal dan eksternal, karena pandemi ini tidak hanya melanda di satu negara, tetapi melanda ke berbagai belahan negara di dunia. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar di berbagai benua dan negara, dan pada umumnya menyerang banyak orang. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini menyebar di berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 ini sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan di Pontianak pada khususnya. Pada industri retail, wabah corona sedikit banyak mempengaruhi daya beli konsumen. Industri perhotelan sepi, karena semakin sedikit orang-orang yang keluar dari rumah. Semakin jarang pula orang-orang yang berkunjung dan menginap di hotel. Industri pariwisata sepi. Dengan meningkatnya potensi penularan virus, semakin banyak orang yang enggan berpergian ke tempat wisata. Inilah mengapa kondisi industri pariwisata di masa sekarang sangat mengkhawatirkan. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Soal nomor 6, menuntun YouTube yang sudah di-share, yaitu isinya metode Scamper adalah metode yang membantu untuk menghasilkan ide-ide produksi atau jasa dengan cara menanyakan 7 pertanyaan berbeda atau elemen yang mana dapat membantu untuk mengerti cara berinovasi dan mengembangkan produk jasa, masalah, dan ide yang sudah ada. Scamper terdiri dari 7 elemen, yaitu substitute, combine, adapt, modify, put another use, eliminate, dan reservoir. Soal nomor 7, ringkasan bab 1 membuat dari buku analisis lingkungan bisnis. Bab 1 analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya dan selalu berubah ketika elemen-elemennya yang terpisah berinteraksi. Menurut Profesor Kate Davey. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu dalam perilaku operasionalnya. Pengaruh politik dan ekonomi. 1. Faktor demografi. 2. Faktor sosial. 3. Teknologi. 4. Konsep lingkungan bisnis. 5. Lingkup lingkungan bisnis. 7 faktor utama yang mempengaruhi bisnis yaitu 1. Demografi. 2. Ekonomi. 3. Sosial. 4. Politik, 5. Teknologi, 6. Global, 7. Alam. 4 fitur utama lingkungan bisnis yaitu 1. Lingkungan dinamis, 2. Lingkungan multidimensi, 3. Lingkungan kompleks, 4. Lingkungan mempengaruhi organisasi. Bab 2. Lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan ini terdiri komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencangkup interaksi antar perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar kontrak. Lingkungan bukan pasar memerlukan perhatian yang meningkat dari berbagai pihak manajemen perusahaan. Masalah bukan pasar sangat penting diperhatikan bila perusahaan mau tetap bisa eksis dan masalah bukan pasar juga dapat menjadi agenda perusahaan. Peran manajemen. Peran manajemen diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar, perusahaan, mereka pada lingkungan bukan pasar, dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar. Manajemen yang sukses membutuhkan kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu non-pasar, prinsip-prinsip yang digunakan, dan strategi yang digunakan. Lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar dari suatu bisnis adalah bersifat bersaing dalam lingkungan pasar,
Perusahaan bersaing melalui pasar dan strategi bersaing mereka. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakteristikan oleh 4I, yaitu isu, interest, institusi, dan informasi. Masalah bukan pasar dapat berkembang melalui 5 tahap, yaitu identifikasi masalah, pembentukan kelompok kepentingan, undang-undang, administrasi, dan penegakan. Pentingnya bukan pasar adalah untuk membuka peluang yang dikendalikan oleh pemerintah. Sistem strategi prinsip, kerangka kerja, dan rencana aksi untuk menangani masalah, lembaga, kepentingan, dan informasi yang menjadi ciri lingkungan bukan pasar. Pasar adalah sebuah institusi di mana pertukaran ekonomi diatur dalam sistem hak milik yang diatur oleh aturan suara bulat. Strategi bukan pasar dihasilkan dari proses manajemen yang menggabungkan pengetahuan tentang pasar dan lingkungan bukan pasar, informasi tentang isu-isu spesifik, dan kerangka kerja konseptual yang memandu perumusan dan implementasi strategi. Strategi bukan pasar adalah hasil dari proses tiga tahap, yaitu penyaringan, analisis, dan pilihan. Strategi pasar biasanya mengambil lingkungan bukan pasar seperti yang diberikan dan fokus pada posisi kompetitif perusahaan di industri, ancaman dari pengganti dan calon pendatang, dan daya tawar pemasok dan pelanggan. Waktu dapat sangat penting untuk keberhasilan strategi bukan pasar. Strategi pasar global adalah di mana produk dan strategi dikembangkan untuk mengeksploitasi pasar dunia yang merupakan kesatuan yang terintegrasi. Strategi pasar yang efektif diperlukan untuk kinerja yang sukses. Salah satu pendekatan untuk mengembangkan strategi terintegrasi adalah dengan memasukkan formulasi strategi bukan pasar ke dalam proses pengembangan strategi pasar. Sama seperti perusahaan memposisikan diri di lingkungan pasar, mereka juga memposisikan diri secara strategi di lingkungan bukan pasar. Masalah pasar biasanya kompleks dan membutuhkan kerangka kerja konseptual untuk memandu analisis dan perumusan strategi. Dalam kerangka ini, unit analisisnya adalah masalah non-pasar. Demikianlah jawaban UTS dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera.